Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Kami khususkan untuk saudari muslimah. Kita semuanya telah sepakat bahwa di dalam agama Islam Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan untuk setiap wanita muslimah untuk menutup seluruh auratnya, termasuk bagian kepala sampai menutupi dadanya. Dan itu yang biasa kita bilang dengan bahasa jilbab atau kerudung syar'i. Kemudian saudariku yang dirahmati oleh Allah, akan tetapi muncul di akhir-akhir ini, dan mungkin ini hanya sekedar mengikuti orang-orang sebelumnya, ada di antara sebagian wanita yang kemudian mulai mencari-cari alasan agar kemudian mereka enggan untuk menggunakan jilbab, sehingga mereka mulai mencari pembenaran, mereka mulai mencari dalil agar kemudian mereka mendapatkan keringanan untuk tidak mengenakan jilbab, yang pada hakikatnya jilbab itu adalah sesuatu yang wajib. Sehingga saudariku yang dirahmati oleh Allah, kita akan membacakan beberapa ucapan dari para wanita yang mengungkapkan alasan mereka bahwa mereka tidak mampu menggunakan jilbab. Yang pertama, para wanita biasa akan mengatakan, "Ya Ustadz, jilbab itu tidak menarik. Jilbab itu menjadikan kami tidak terlihat menarik." Wahai saudariku muslimah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikanlah, Anda ingin tampak menarik di hadapan siapa? Di hadapan lelaki yang bukan mahram, yang semakin banyak orang yang memandang Anda dengan aurat Anda yang terbuka, maka semakin banyak dosa-dosa yang Anda kumpulkan. Akan tetapi, apabila Anda ingin dipandang menarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta Anda, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wahai Muhammad, katakanlah kepada istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita muslimah, hendaknya mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka sampai menutupi dada-dada mereka." Sehingga saudariku yang dirahmati oleh Allah, alasan tidak menarik sama sekali tidak bisa kita gunakan untuk kemudian Anda tidak mengenakan jilbab. Alasan yang kedua, yang biasa dilakukan, diucapkan oleh para wanita-wanita yang enggan berjilbab. Mereka akan mengatakan, "Aku tidak berjilbab karena dilarang oleh ibuku," atau mungkin yang lainnya mengatakan karena dilarang oleh suamiku. Perhatikan saudariku yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak boleh mentaati manusia dalam rangka kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga siapapun yang memerintahkan Anda, wahai saudariku yang dirahmati oleh Allah, memerintahkan Anda untuk kemudian menanggalkan jilbab Anda, maka Anda tidak wajib untuk mentaatinya, karena yang wajib Anda taati adalah Allah, untuk kemudian Anda menggunakan jilbab. Kemudian yang ketiga, saudariku yang dirahmati oleh Allah, mereka akan mengatakan, "Ini Indonesia, udaranya terlalu panas, sehingga apabila kami berjilbab, maka jilbab itu akan menjadikan tubuh kami terasa semakin gerah dan tidak nyaman." Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat yang 81, Allah mengatakan, api neraka Jahannam itu lebih sangat panasnya jika kalian mengetahui. Sehingga saudariku, bandingkan panasnya dunia yang tidak seberapa ini dengan ketika Anda mengenakan jilbab Anda, dan dibandingkan ketika nanti Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada Anda, kemudian memasukkan Anda ke dalam neraka karena menyelisihi perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yang kami yakin bahwa api neraka itu jauh lebih panas dibanding api dunia. Kemudian alasan yang lainnya, mereka akan mengatakan, kalau kami menggunakan jilbab, maka kami khawatir tidak mendapatkan jodoh, karena lelaki itu tentu akan memilih wanita dari fisiknya. Dia akan lihat bentuk tubuh kami, dia akan melihat rambut kami, maka kalau kami menutupinya sebelum kami mendapatkan jodoh, maka mendapatkan jodoh akan susah untuk kami. Saudariku yang dirahmati oleh Allah, perhatikanlah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, laki-laki yang baik Allah persiapkan untuk wanita-wanita yang baik, dan wanita-wanita yang baik Allah persiapkan untuk laki-laki yang baik. Sehingga apabila Anda dengan ikhlas karena Allah menutup aurat Anda menggunakan jilbab Anda, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan seorang laki-laki baik untuk Anda. Sehingga
apabila pun Anda mencari jodoh dengan menanggalkan jilbab, boleh jadi jodoh yang datang kepada Anda bukanlah jodoh yang terbaik sebaik ketika Anda menggunakan jilbab. Alasan yang lainnya, saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan mungkin alasan yang paling banyak mereka ucapkan. Mereka mengatakan, saya belum terpanggil untuk menggunakan jilbab, saya belum mendapatkan hidayah untuk menggunakan jilbab. Nanti apabila waktunya datang, saya akan menggunakan jilbab itu. Hati-hati dengan ucapan ini, wahai saudariku. Ucapan belum waktunya, belum mendapatkan hidayah, ini ucapan yang sangat berbahaya. Karena kita sama sekali tidak pernah tahu kapan ajal akan menjemput kita. Sehingga apabila Anda menggunakan alasan belum mendapatkan hidayah, lalu pertanyaannya, tahukah Anda kapan Anda akan mendapatkan hidayah? Kalau Anda mengatakan belum datang waktunya, lalu pertanyaannya, tahukah Anda kapan maut akan menjemput Anda, wahai saudariku? Sehingga lakukan mulai sekarang, berusahalah dengan ikhlas karena Allah, mintalah pertolongan kepada Allah agar diringankan Anda untuk berjilbab, dan jadilah muslimah yang mulia, yang penuh dengan kemuliaannya, dengan ia berbangga dengan jilbabnya, karena ia mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan mentaati Rasulnya, dan kemudian ia mengiklankan dan mengumumkan peperangan dengan syaitan yang kemudian menghalanginya untuk menggunakan jilbab. Saudariku yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua, memudahkan Anda, memudahkan kami untuk kemudian mampu menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sempurna. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.